sudah aktif. Diulang. Assalamualaikum. Selamat pagi semua anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sudah kita bahas di minggu kemarin ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, seperti biasa lagi kita akan berdoa ya. Silakan Pak Uzan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum Bapak lanjutkan ke materi, Bapak mau cek dulu kehadirannya ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Hah? Ranti. Iya. Oh. Ranti. Siapa lagi, ada lagi? Ingat? Ketua? Syawal. Ya, pilih. Dua orang saja yang dihadiri ya. Bagaimana keterangannya? Sakit, izin atau apa? Izin. Ya. Nanti setelah itu bisa, semoga mereka bisa cepat untuk bertemu kembali ya, mengikuti pelajaran bersama-sama kita. Bisa minta tolong berdiri. Ya, Bapak mau lihat dulu ini kerapiannya kalian. Ngecek ya. Tiap pertemuan Bapak akan mengecek kerapiannya. Tolong yang bajunya di luar dimasukkan. Rupanya jilbabnya dirapikan, jilbabnya, bajunya juga dirapikan ya. Silakan duduk kembali nah. Selanjutnya sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila, kita tetap harus tuntut untuk berkarakter Pancasila. Jadi sebelum memulai pelajaran, Bapak dan peserta didik saya mohon untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa ya? Ya, silakan Anda berdiri.
Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang materi apa? Tentang tes prosedur. Ya, hari ini kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tentang memperagakan dan menulis teks prosedur. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang apa itu teks prosedur, apa itu langkah-langkah teks prosedur, ya, sudah ya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materinya. Jadi untuk hari ini kompetensi dasar yang kita akan bahas yaitu yang pertama, materinya atau dasarnya. Kita akan menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang kedua yaitu kompetensi 4.6-nya akan menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat sesuatu cenderamata dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dan isi secara lisan dan tulis. Di sini Bapak akan bukakan dulu ya, sahabat. Indikator pencapaian kompetensinya pada hari ini yaitu yang pertama menelaah hasil melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasanya. Selanjutnya menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Jadi sebentar kita akan perhatikan kembali apa yang kalian sudah buat kemarin, kerangka teks prosedurnya. Akan kita perhatikan lagi tentang kaidah kebahasaannya, tanda bacanya, dan sebagainya. Oke ya, Bapak ulang ya tadi ya. Tentang apa ya? Kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Oke, kelanjutan dari materi kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu teks prosedur, kaidah kebahasan teks prosedur itu apa, langkah-langkah menulis teks prosedur juga kita sudah bahas. Sebentar, kita akan kembali membahasnya secara umum. Lalu kita akan mempraktekkan apa yang kita sudah dapatkan kemarin di kelompoknya Fauzan. Temanya apa kemarin? Ya, kita akan membuat Esmelon Yakul. Kelompoknya ini tes kopi Thailand. Kelompoknya Rahmi tes kopi Melaka. Kelompoknya yang belakang oke, Timun Selasi. Bapak ulang ya. Di sini kompetensi dasarnya tadi apa? Kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur dengan tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dan cara
Oke, Bapak tutup dulu. Ya. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara mengenal fungsi atau varian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang sudah dibaca dan didengar. yang kedua, 4.6 menyajikan data dan rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedur tentang cara melakukan Varian daerah, cara membuat sumber mata dan lain-lain dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan dan isi secara lisan dan tulis. ya, itu kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Selanjutnya ada indikator ke pencapaian kompetensinya. Yang pertama itu Prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa. ya, Memperbaiki paham, penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. kita itu merencanakan penulisan teks prosedur. Selanjutnya menulis teks prosedur tentang Cara membuat sumber mata dan lain-lain berdasarkan keterangan yang telah dibuat dan melakukan pilihan kata, kelengkapan struktur dalam media yang digunakan, tanda baca, Oke. Terakhir, memperagakan secara lisan atau tulisan cara melakukan dan menggunakan sesuatu. Oke, jadi tadi sudah ada kompetensi dasarnya, ada indikator pencapaiannya. Pada hari ini kita masuk pada tahap menulis dan memperagakan. Tujuan pembelajarannya yaitu pada hari ini yaitu untuk merancang kerangka teks prosedur dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan isi secara tulis dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, menulis teks prosedur dengan memperhatikan struktur kebahasaan dan isi secara tulis dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Dan tujuan yang ketiga, memperagakan teks prosedur dengan memperhatikan struktur aspek kebahasaan dan isi secara lisan dan tulis dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Jadi kalau hari ini kita akan menulis dan memperagakannya. Sudah ada yang siapkan alat dan bahannya? Sudah. Kelompok 1 sudah. Sudah. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Jadi Anda sudah, silakan Anda kembali duduk berdasarkan kelompoknya kembali. Ayo, berdiri. Ya, kelompok 1 kembali ke sana. Ya, kelompok 1 kembali. Ya, silakan diangkat dan alat dan bahannya. Sudah siap ya alat dan bahannya? Lengkap. Kelompok 2 kembali ke sini. Kelompok 2. Ya, berdasarkan yang kelompok kemarin ya. Kelompok 3. Silakan ke sini, ke depan. Ya. Kelompok 4 sudah ya? Ya. Nah, Bapak mau coba mengingatkan kembali ya. Bapak ingin bertanya. Di rumah pastinya Anda sudah pernah melakukan teks prosedur ya? Sudah pernah? Sudah. Sudah. Apa? Misalnya apa? Membuat apa? Sayur ya. Membuat sayur juga itu ada langkah-langkahnya ya. Mengkorek ubi pun ada langkah-langkahnya. Atau misalnya seperti ini. Ada yang pernah mengirim WA? Pasti ya. Pernah mengirim WA? Ya, jadi mengirim WA juga itu pasti ada langkah-langkahnya. Itu bagian dari teks prosedur. Dipahami ya? Ya, kalau sudah paham, sebelum Bapak lanjut lebih dalam, hari kita lakukan dulu exercise breaking. Cukup semangat. Bisa? Masih ingat? Coba, kita ulang. Semangat.
tadi ya kita sudah bahas tentang kompetensi dasar, kompetensi inti dan tujuannya ya, ya. Nah, atau nanti Bapak jelaskan kembali supaya lebih diingat lagi kompetensi dasarnya, kompetensi intinya, dan dengarkan Bapak bacakan. Nah, Anda dipahami saja ya, Bapak bacakan kembali. Ya, kompetensi dasarnya yaitu Bapak bacakan kembali ya. Kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur dan aspek kebangsaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kedua, menyajikan daftar rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat penyelamatan dengan memperhatikan struktur unsur kebangsaan dan isi secara lisan dan tulisan. Indikator pencapaiannya yaitu menelaah hasil melengkapi teks prosedur dari segi struktur, kaidah dan bahasanya. Yang kedua, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan dan tanda baca. Ya, indikator berikutnya merencanakan penulisan teks prosedur, lalu menulis teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat penyelamatan dan lain-lain berdasarkan rancangan yang telah dibuat dengan memperhatikan, ingat ya, memperhatikan apa? Kata, kelengkapan, struktur dan kaidah, dan penggunaan kalimat, tanda baca dan ejaan. Dan yang terakhir kita akan memperhatikan secara lisan maupun tulisan cara melakukan membuat sesuatu dengan memperhatikan tutur kebahasaan dari teks prosedurnya. Nah, tujuannya lagi, ingatkan kembali, merancang kerangka. Kemarin sudah merancang kerangka ya, tujuan merancang kerangka teks prosedur dengan memperhatikan struktur aspek kebahasaan dan isi secara tulis dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Nah, itu sudah kita lakukan kemarin. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pada tujuan berikutnya, yaitu menulis teks prosedur dengan memperhatikan struktur aspek kebahasaan dan isi secara tulis dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Tujuan pertama yang kita akan capai hari ini. Yang kedua, kita akan memperagakan teks prosedur dengan memperhatikan struktur aspek kebahasaan dan isi secara tulis atau tulisan dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Dipahami tujuannya pada hari ini? Paham? Ya, setelah paham, Bapak akan sedikit lanjutnya lagi. Mengingat kembali materi yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur? Teks yang berkaitan Ya, teks yang berkaitan sesuatu. ya, teks yang berisi tentang langkah-langkah membuat sesuatu, tetapi secara sistematis dan urutan. Ya, ada dari judulnya, setelah itu ada apanya? Tujuannya, setelah itu ada alat dan bahannya, dan yang terakhir ada langkah-langkah serta ada penutup di dalamnya. Masih ingat ya? Diingat. Maka ingatkan lagi sebelum kita lanjut. Di sini ada strukturnya. Tadi apa? Ada apa strukturnya? Judul, tujuan, alat bahan, dan penutup. Jadi dipraktek sebentar. Judul harus ada, tujuan harus ada, alat dan bahan harus ada, langkah-langkah harus jelas, dan penutup harus ada. Saat kita akan menulis teks prosedur sebentar. Dipaham nggak? Paham ya? Ya. Judul. Ini harus ada ya. Judulnya apa? Setelah itu tujuan.
Tujuan berarti hal yang ingin atau akan dicapai. Setelah itu ini judul berkaitan dengan apa yang akan dibuat. Setelah itu ada alat dan bahan. Apa saja itu alat dan bahannya sebentar. Setelah itu ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini harus tersusun secara sistematis ya. Tidak boleh terbolak-balik. Ya. Misalnya dari awal 1, 2, 3, 4, 5. Siapkan gelas, masukkan biji selasi, masukkan es dan seterusnya, itu harus jelas langkahnya. Dipahami ya? Ya. Sudah dipaham ini? Kelompoknya Rahmi sudah paham? Ya. Kelompoknya sudah paham? Kelompok sini sudah paham? Kelompok 1 paham? Ya. Jadi harapan saya sebentar ini saat kita praktek ini sudah bisa dilakukan semua. Kan kemarin sudah ada rancangan yang kalian buat ya? Rancangan yang sudah kemarin. Jadi hari ini kita akan lanjutkan ke rancangan itu. Yang terakhir adalah apa terakhir? Ya, menutup. Ini merupakan bahasa-bahasa yang digunakan untuk menarik minat atau menarik pembaca agar bisa atau mau membuat juga apa yang kalian buat. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan mencoba kembali melihat bagaimana kalian bisa menelaah struktur kebahasan apa yang telah kalian buat kemarin. Esmeloniakur mana? Ya, kita akan kembali melihat apakah Anda sudah bisa es kopi Thailand? Kopi Thailand. Oke. Dan selanjutnya es kopi Melaka. Dan es serut timun selasi. Silakan Anda dari hasil rancangan yang Anda buat kemarin ditelah kembali itu aspek-aspek bahasaannya. Ya, ini juga. Oke, istilah sini sudah siap. Nah, diperhatikan kembali, baca kembali apa yang Anda tulis kemarin. Ingat ya, aspek bahasanya, langkah-langkahnya ada di situ, ada kata hubung, konjungsi dan sebagainya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menelaah kembali langkah-langkahnya, struktur kebahasaannya. Ya. Ya, diperhatikan kembali ya. Kalau ada masalah ditanyakan. Kalau masih ada yang belum paham tentang struktur kebahasaannya, kata hubungnya atau kalimat perintahnya bisa ditanyakan sebentar. Masalahnya sudah tahu ya mengenal kata hubung atau kalimat perintahnya saat sebentar. Apa yang kalian pelajari kemarin? Ya. Oke.
Dari kelompoknya Fauzan. Kelompok Fauzan, bacakan apa yang Anda telah buat kemarin. Sampai pembacaannya. Maju ke depan. Silakan. Yang lain siap-siap ya. Yang lain siap-siap. Yang lain siap-siap. Bacakan rancangannya dan melihat. Ya. Dimulai dari itu. Judulnya apa? Jenisnya apa dulu? Nah. Jenis track prosedur. Jenis tes prosedur. Apa jenisnya? Cara membuat testimoni Yakub. Judul menjelaskan kepada pembaca cara membuat minuman segar yang terbuat dari sirup, rasa melon, dan Yakub. Alat dan bahan: 1 gelas, 2 sendok, 3 sirup melon, 4 biji selasi, 5 susu hatem, 6 materi koko, 7 es batu. Langkah-langkah: siapkan dan tuangkan 2 botol Yakult ke dalamnya. 2 campurkan susu HT yang telah disiapkan secukupnya, diaduk sehingga merata menggunakan sendok. 3. Setelah itu tuangkan sirup melon ke dalam gelas yang sudah disiapkan untuk banyaknya sesuai dengan selera masing-masing. 4. Kemudian tambahkan es batu secukupnya. Lalu kita tuangkan Yakult dan susu HT yang sudah dicampurkan tadi. Tambahkan juga teri koko secukupnya dengan selera masing-masing. Terakhir kita tambahkan selasi secukupnya. Penutup: es Yakult ini rasanya segar banget loh teman-teman. Apalagi disajikan pada saat panas. Oke, berkembang untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan, bacakan rancangannya. 1 orang ya. Boleh disesuaikan. Tujuan: menjelaskan kepada pembaca cara membuat minuman segar yang terbuat campuran kopi dan susu dengan cara baru. Alat dan bahan: 1 gelas, 2 sendok, 3 saringan, 4 termos beris air panas, 5 botol sake, 6 kopi bubuk, 7 susu UHT full cream, 8 susu kental manis, 9 es batu. Langkah-langkah: 1. Larutkan kopi bubuk dengan air panas. 2. Saringlah kopi agar ampasnya terbuang. 3. Diamkan hingga dingin. 4. Siapkan botol atau sake tertutup rapat. 5. Masukkan susu UHT dan kental manis. 6. Kocok-kocok sampai tercampur rata dan agak berbusa. 7. Siapkan gelas saji, lalu tuangkan kopi. 8. Tuangkan juga campuran susu yang sudah dikocok perlahan-lahan. 9. Tambahkan es batu secukupnya. 10. Bisa dipercantik dengan menambahkan bubuk kopi di atasnya. Penutup: demikian resep kopi kekinian dan kopi Thailand yang segar siap dinikmati sembari bekerja. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ya. Oke, harapan saya kelompok 3 juga membuat rancangan yang sebagus kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 4 pula seperti itu. Silakan kelompok 3 maju. Apri, silakan Apri. Teks prosedur cara membuat. Judul: cara membuat es serut timun selasi. Tujuan: menjelaskan kepada pembaca cara membuat minuman segar yang terbuat dari timun dan selasi. Alat dan bahan: 1 gelas, 2 sendok, 3 parut buah, 4 pisau, 5 timun, 6 biji selasi, 7 nata de coco, 8 sirup melon, 9 air, 10 es batu. Langkah-langkah: 1. Potong bonggol timun agar es tidak pahit. Kupas kulit timun, belah 2 timun lalu buang bijinya. Serut timun dengan bentuk memanjang dengan pemarut buah. 2. Siapkan wadah, masukkan timun dan nata de coco. 3. Masukkan biji selasi secukupnya. 4. Tambahkan sirup melon dan air. Lalu aduk sampai tercampur rata. 5. Masukkan ke dalam gelas. Lalu hias dengan potongan timun. Penutup: es serut timun selasi yang super enak dan segar
bisa diminum saat cuaca terik atau sebagai minum berbuka puasa. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Ya. Sudah tiga kelompok yang bagus semuanya, saya lihat hasil rancangannya. Oke, kelompok terakhir silakan kelompok 4. Jadi teks prosedur cara membuat. Judul cara membuat es kopi Malaka. Tujuan menjelaskan kepada pembaca cara membuat minuman segar yang terbuat dari kopi dan gula aren. Alat dan bahan: 1 gelas, 2 sendok, 3 saringan, 4 termos berisi air panas, 5 kopi bubuk, 6 susu, 7 gula aren, 8 es batu. Langkah 1. Masukkan 2 sendok teh kopi bubuk ke dalam gelas. 2. Tuangkan sedikit air panas atau hangat untuk melarutkan kopi. 3. Saringlah kopi agar ampasnya terbuang. 4. Masukkan 2 sendok teh gula aren cair lalu aduk rata. Masukkan es batu ke dalam gelas secukupnya. 6. Tuangkan susu yang sudah disiapkan sebelumnya dan sajikan. Penutup. Demikian resep kopi kekinian es kopi Malaka untuk Anda coba di rumah. Oke, ya. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk SMA kelompok. Jadi Bapak lihat tadi dari hasil rancangannya rata-rata sudah bagus semua. Sudah bagus semua. Anda merancang langkah-langkah menulis teks prosedur. Jadi harapannya sebentar semua bisa memperagakannya dengan baik sebaik apa yang Anda rancang. Bisa ya? Bisa. Ya, kalau bisa ya. Nah, kalau begitu Bapak ingin bertanya apakah Anda sudah siap untuk berpraktek? Kalau pakai pantul siap? Alat dan bahannya mana ada? Coba apa saja yang ada di meja Anda? Ada apa? Ada besar, ada saringan, ada gelas, ada kopi, dan air panas. Ada air panas. Oh iya, air panas iya. Kelompok ini ada bahan-bahan yang siap. Apa? Mana? Buka ada dia. Ini buka, coba tolong dibuka. Registrasi ada Yako, Apa ini? ada susu HT, Apa lagi? sirup melon, Ya. sama nata deko. Oke. Kelompok ini sudah siap? Bahan-bahannya apa yang ada yang disiapkan? Susu UHT. Oke. Bapak lihat dari semua kelompok ini sudah menyiapkan alat dan bahannya dan siapa yang akan merekam teman Anda. Paham ya? Ya. Jadi sebentar ada satu orang yang praktek atau 2 orang di depan dia. 1 orang temannya nanti bantu mereka. Paham ya? Ya, Bapak periksa kembali ya alat ya. Coba, ini ada gelasnya, kopinya sudah ada, saringannya ada, gula arennya ada. Oke, nanti ya. Ini ya. Kelompok 3 ini. Kelompok 3 sudah siap? Oke. Ini sudah siap semua ya bahan-bahannya ya. Oke. Sebelum kita mulai lagi Bapak, inilah kita tetap semangat. Supaya jadi semangat sebentar kita praktek. Ya, berdiri semuanya. Kita tetap semangat lagi. Sebelum kita praktek. Berdiri. Kita semangat. Oke, kalau udah semangat, tolong 1 orang 2 orang laki-lakinya bawakan saya 2 buah
mengingatkan di langkah-langkahnya. Oke, sudah siap. Jadi Bapak akan siapkan di sini ada beberapa nomor. Ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Silakan masing-masing satu orang perwakilan kelompoknya maju untuk mengambil satu buah kertas yang akan menjadi nomor urut tampilan. Silakan, satu orang maju.